Pemirsa, jangan lupa subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Pemirsa, pria yang dibakar tetangganya sendiri di Cengkareng, Jakarta Barat akhirnya meninggal dunia. Jasadnya dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk divisum. Mulyono, korban pembakaran tetangganya di Cengkareng, Jakarta Barat, akhirnya meninggal dunia setelah dirawat di RSUD Cengkareng. Jenazah korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk divisum. Pihak keluarga meminta polisi segera menangkap pelaku dan dihukum seberat-beratnya. Serang pada polisi aja, kita proses hukum aja berjalan seadil-adilnya aja gitu. Kita nggak bisa banyak. Artinya dihukum yang seberat-berat sesuai aturan aja Pak. Pelaku menyiram bensin dan membakar Mulyono karena tak terima ditegur oleh istri Mulyono agar tidak mendekati suaminya. Peristiwa ini terjadi 2 minggu lalu, dan Mulyono dirawat di RSUD Cengkareng karena mengalami luka bakar sampai 70%. Kini polisi masih memburu tetangga Mulyono yang buron. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui situasi terkini di lokasi kejadian, sudah ada rekan Luis Ayu di sana. Luis, bagaimana situasi di lingkungan rumah setelah kejadian pria yang membakar tetangganya, Luis? Ya baik Anissa, Davi dan juga pemirsa, betul sekali saat ini saya berada di TKP dari korban yang dibakar oleh tetangganya sendiri hidup-hidup. Dan dapat saya gambarkan Anissa dan juga pemirsa, di belakang saya saat ini persisnya di depan pintu yang ada kasur itu merupakan rumah dari pelaku pembakaran yang terjadi pada hari Senin 22 Maret 2021 lalu, di mana ia merupakan tetangganya sendiri yang tega membakar tetangganya hidup-hidup pada saat malam hari. Dan dapat saya gambarkan juga pemirsa, rumah dari pelaku ini sangat dekat dengan rumah korban, di mana hanya berseberangan dan berjarak sekitar 3 blok dari rumah pelaku. Dan di sebelah kiri saya saat ini merupakan rumah dari korban yang dibakar hidup-hidup oleh tetangganya. Di mana dapat saya gambarkan juga lokasi lingkungan di kawasan Cengkareng ini memang padat penduduk dan tetangga-tetangga juga memang sangat dekat begitu. Ya, ini persis lokasi di depan pintu di mana korban dibakar hidup-hidup. Sebelumnya korban ini sempat disiram bensin dulu oleh pelaku, barulah disulut api. Dan dapat pemirsa lihat juga dan saya gambarkan terkait dengan korban berusaha untuk menyelamatkan diri, sempat masuk ke dalam rumah untuk mencari air untuk memadamkan api yang berkobar di tubuhnya. Dan itu ada salah satu jaket dan korden yang sempat terbakar akibat ia sempat melewati masuk ke dalam rumah untuk menuju ke kamar mandi untuk menyelamatkan diri, memasuk ke dalam bak begitu. Dan untuk lebih jelasnya lagi terkait bagaimana keseharian korban maupun pelaku yang merupakan tetangga dekat, saya sudah bersama Bapak Hamdan, di mana Bapak Hamdan ini juga diketahui orang yang pertama kali menyelamatkan korban untuk menuju rumah sakit, begitu betul ya Pak ya? Pak Hamdan, bisa diceritakan juga nih kepada pemirsa terkait bagaimana sih sebenarnya keseharian dari korban ini sendiri? Ya, kesehariannya kesehariannya sih memang baik dia ya, sering bergaul gitu ya, sedang silaturahmi gitu kalau udah pulang kerja. Ya itu aja sih. Dari korban ini sangat baik begitu ya? Dia sangat baik, dia sering sosialisasi, minum kopi sama-sama gitu ya kan, rokok sama-sama, itu aja. Terkait untuk pelakunya sendiri, apakah Bapak juga mengenalinya Pak? Pelakunya saya nggak begitu mengenal ya, ya kenal biasa aja gitu ya, cukup itu aja. Tapi Bapak tahu nggak kalau misalnya pelaku dan korban ini saling kenal begitu Pak? Dia saling kenal, dia biasa gitu, ngobrol saling sapa gitu ya kan. Nggak tahu kalau dia ini punya punya sesuatu dengan yang ini, itulah.
Ya, karena berdasarkan informasi dari pihak kepolisian mengatakan bahwa keluarga korban dan keluarga pelaku ini memiliki ada hubungan begitu Pak. Bisa dikatakan ada perselingkuhan antara korban dan istri pelaku. Ini apakah Bapak yang merupakan tetangga dekat ini mengetahui kedekatan dari pelaku istri pelaku dengan korban ini sendiri Pak? Ya kalau untuk masalah hubungan si korban dengan si istri pelaku ya kan, saya nggak tahu persis. Ada hubungannya gitu ya, nggak tahu dah. Yang saya tahu ya cuma bergaul biasa aja, kumpul gitu. Itu. Berarti Bapak sering melihat kedua belah pihak ini ngobrol begitu Pak? Oh, betul, sering ngobrol bersama. Ya nggak tahu deh ya di balik itu. Biasa sama saya juga sering sapa gitu. Itu aja. Pada saat Bapak menolong pertama kali, Bapak menyangka tidak kalau korban ini dibakar hidup-hidup oleh pelaku? Ya itulah yang bikin saya ya kan bingung. Begitu dia ini kan tengah malam ya, kira-kira jam 11:30 malam, saya kan tertidur. Di sini sepi sih, cuma dia dengan si pelaku ya kan. Dia berteriak pada saat itu. Minta tolong ya kan, kebakaran. Nah saya bangun lari ya kan, saya mau tolongin ini si korban. Nah si pelakunya udah lari. Itu aja sih. Baik Pak, terima kasih Pak atas waktunya. Ya, Anissa dan juga Davi, terkait dengan korban sendiri memang diketahui sudah meninggal dunia akibat luka bakar yang dialami. Sementara untuk pelaku masih dalam pengejaran polisi, di mana saat kejadian berlangsung pelaku langsung melarikan diri. Anissa. Terima kasih Lois Ayu atas laporan Anda langsung dari TKP di Cengkareng, Jakarta Barat. Halo pemirsa, jangan lupa subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya.